Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai belajar hari ini agak berbeda ya. Hari ini kita sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini kita belajar mengenai khusus mengenai wakaf. Jadi kemarin kita sudah sekilas belajar mengenai wakaf. Ini kita akan pendalam. Jadi wakaf itu secara bahasa adalah berhenti. Wakaf. Kebalikannya adalah wasol. Wasol ini menyambung kalimat. Kenapa sih mesti ada wakaf dan wasol? Tentu alasannya yang pertama adalah supaya kenapa dia diwakaf. Misalnya alasan pertamanya adalah karena nafasnya tak kuat dalam membaca ya, kurang panjang misalnya, atau ayatnya memang panjang sehingga nafasnya nggak kuat baca. Bagaimana caranya? Kalau suatu kalimat itu memang tidak boleh berhenti, maka diulang dari kata atau kalimat sebelumnya. Jadi nggak boleh langsung disambung. Iya. Misalnya ayat yang tadi saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Misalnya itu satu ayat penuh ya. Kalau nggak kuat nafasnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il. Dia berhenti di situ. Tapi diulang, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi jangan inni ja'il, nggak diulang. Berarti langsung dilanjutkan. Langsung fil ardi khalifah misalnya. Nah, itu cara membaca yang keliru. Kenapa begitu? Karena dianggapnya kalau tidak diulang, maka dianggapnya ada tanda wakaf di situ. Artinya boleh berhenti. Kalau berhenti artinya itu sudah merupakan sebuah kalimat yang utuh. Jadi maknanya secara makna itu sudah utuh kalimatnya. Kalau ada tanda wakaf. Kalau kita berhenti tidak di dalam tanda wakaf dan tidak mengulang dari awal, nah inilah kesalahannya, sehingga kalimatnya nanti secara makna akan aneh, akan jadi nggak nyambung, beda. Misalnya contoh dalam bahasa Indonesia nih contohnya, saya pergi ke pasar untuk beli ayam, misalnya gitu kan, kalimat sederhananya. Tiba-tiba dipotong tengah jalan.
saya pergi ke pasar untuk, karena nggak kuat kan begitu, ya kan? Saya beli ke pasar untuk, selesai. Dilanjutkan, beli ayam. Orang yang mungkin mendengar, yang tidak mendengar dari awal kalimat, dia akan bingung, beli ayam di mana kan gitu. Karena dia tidak mendengarkan full kalimatnya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan tidak ada tanda wakaf di dalamnya, atau ada tanda wakaf yang nggak boleh berhenti, ya ada tanda wakaf tapi nggak boleh berhenti, ada itu. Ya, kita nggak boleh berhenti di situ. Kalau terpaksa kita berhenti karena nafas kurang panjang atau memang kalimatnya itu panjang, ya boleh berhenti tapi diulang dari kalimat sebelumnya untuk menunjukkan bahwa ini adalah sambungan dari kalimat yang sebelumnya, tidak ada wakaf di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada wakaf? Karena ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang jika dia disambung maka maknanya jadi beda. Itu maknanya jadi beda kalau dia disambung. Tapi dia harus berhenti sejenak sehingga maknanya bisa dipahami dengan benar. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke tanda-tanda wakaf, kita akan masuk dulu ke cara baca ya. Cara baca saat wakaf terjadi. Jadi kita ke cara baca dulu saat wakaf terjadi. Yang pertama, jika huruf terakhir berharokat sukun. Nah, kita udah paham semua ini. Jika huruf terakhir berharokat sukun, ya bacanya biasa aja, nggak ada. Seperti contohnya kayak kalimat a'ma lahum misalnya. Nah, itu biasa aja. Kita udah tahu. Kemudian yang kedua, jika huruf terakhir berharokat fathah, kasroh atau domah, ini juga dibaca biasa. Kita sudah tahu. Nah, jika huruf terakhir adalah tak marbutoh. Nah, ini kadang suka ada yang bacanya salah ya. Jika huruf terakhir adalah tak marbutoh, misalnya kalimat seperti ini. Di akhir kalimat ya. Gini. Ini dibacanya apa? Dari kalimat. Jannah. Betul ya. Padahal ini adalah tak marbutoh. Kalau dia disambung bacanya jannatun. Misalnya jannatun naim, misalnya jannatun naim. Nah, itu jannatun naim. Ini kalau disambung bacanya jannatun naim, ada taknya. Tapi kalau dia berhenti, maka taknya hilang, diganti dengan ha, hanya ha besar. Jannah. Karena ada tasdid di sini, nun tasdid, ada guna. Jannah. Jadi taknya hilang. Tapi kalau dia disambung, taknya ada, hidup. Jadi jannatun naim, misalnya gitu. Nah, ini kadang suka ada yang salah, saya lihat. Seperti itu caranya. Untuk jika ada tak marbutoh, ini namanya tak marbutoh ya. Jadi huruf ta yang dimatikan. Tapi kalau taknya nggak marbutoh gimana? Taknya nggak marbutoh, taknya tak gini, tak taknis namanya. Jadi hak apa enggak? Contohnya enggak apa ya? Hah? Dibaca apa adanya, taknya tetap kebaca ya, tidak berubah jadi hak. Contoh kalimatnya apa ya? Bait misalnya.
kata baitun, kan? Baitun. Ini ada kalimat. Dibacanya apa? Oh, Maju di sini Pak, maju depan. bait. Nah, ini gede nih. Baitun. Titik, 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 titik. Ini di akhir kalimat nih. Bacanya apa? Bait. Berhenti. Tak, tetap taknya dibaca bait. Ada atnya ya. Tapi kalau ini jannah. Tapi kalau ini bait. Taknya tetap dibaca. Kalau disambung juga sama. Kalau disambung, kalau ini bait, taknya tetap ada. Tapi kalau ini, kalau dia mati berubah jadi ha, dari tak jadi ha. Kalau disambung taknya hidup, ada dibaca. Oke ya, itu cara mewakaf dan mewasal huruf tak marbutoh dan tak ta'nis. Gimana? Kemudian apa ya yang unik-unik aja nih biar nggak banyak-banyak. Jika huruf akhirnya bertasjid, nah ini. Jika huruf akhirnya bertasjid ya. Misalnya gini, ada kalimat di akhir kalimat min, kurang gede ya, salah. Min nun. Min, nah ini titik titik titik. Ini di akhir kalimat nih, ya kan? Di akhir kalimat, misalnya nomor surat nomor 2 misalnya gitu. Ini ada ain misalnya gitu. Di akhir kalimat. Oke. Bacanya gimana? Bacanya min hun, tapi idghamnya tetap jangan hilang. Min hun, min hun, bacanya gitu. Nah-nya jangan dibaca alifnya, fathahnya. Dan idghamnya jangan hilang, jangan min hun. Nah, itu juga salah. Nah, gitu bacanya min hun, idghamnya tetap ada. Jadi bukan min hunna. Bukan min hunna, bukan juga min hun. Tapi min hun. Itu ya. Nah, itu ada macam-macam, ada min hun, ada khalaqahun, ada macam-macam sih. Di Ar-Rahman apa ya? Lupa saya ayatnya. Oke, itu cara membaca jika ada gunnah. Kemudian apa lagi nih? Jika mau dibaca itu ada huruf domah misalnya, domah yang mati, ada wawunya, misalnya gini. La ilaha illa huwa misalnya. Illa huwa. Ini di akhir kalimatnya. Ini udah waqaf. Nah. Itu gimana? Ya. Ini bacanya illa hu-nya panjang. Jadi bukan la ilaha illa huwa. Nah, itu salah. Karena di akhir kalimat. Ini ada tanda waqaf di sini. Allahu la ilaha illa hu. Hu-nya panjang. Hu. Jadi bukan bacanya la ilaha illa huwa. Nah, itu salah. Ya, la ilaha illa
hu-nya juga panjang, bukan la ilaha illahu. Nah, itu juga salah. Hu-nya kenapa panjang? Karena pada hakikatnya wawunya ini berubah menjadi sukun. Kan dia diwakaf. Jadi ini berubah kalimatnya menjadi atau hurufnya menjadi hu gini. Ini jadi sukun. Nah, makanya dibacanya illa hu panjang. Karena dia di akhir kalimat. Nah, ada al-hasr ya, betul. Namanya apa ya? Saya kadang-kadang nggak hafal istilahnya. Yang penting cara baca bener. Itu kebanyakan istilah bingung juga. Ya Allah la ilaha illahu kan itu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Mutakabbir ya. Jadi itu cara bacanya ya. Ini adalah mengenai wakaf yang agak-agak unik gitu loh. Yang lainnya sih yang standar lah. Yang standar rata-rata udah pada tahu semua cara bacanya. Hah? Bukan panjang karena ada wawunya. Kan ha dan wawu. Jadi wawunya itu yang tadinya harokatnya fathah diganti harokatnya sukun karena di akhir kalimat. Jadi kan berarti panjang. Oke, ada lagi di akhir kalimat ada kata ma'an misalnya. Ini di surat Al-Baqarah ya contohnya ini titik. Apa tuh ayatnya tuh? Itu bacanya apa nih? Oh, ini panjang harusnya gini ya. Nah, ya, oke. A-nya panjang. Jadi bukan dibaca ma'an, bukan juga dibaca ma'a, tapi A-nya panjang. Surat Al-Baqarah itu apa namanya? Lupa saya ayat berapa itu. Fa akhrajahu ma'an. Lanjutannya. Hah? Iya, ini di akhir kalimat semua. Ini di akhir kalimat semua. Misalnya ayat keberapa nih? Saya lupa 22 apa ya? Ada? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus alladzi ja'alakumul arda firasyaw was samaa'a bima'a wa binaa. Itu oke, was samaa'a binaa. Nah, ini sama. Panjang. Was-samaa'a binaa. Nah, kalau dilangsungkan jadi pendek. Ini wakaf misalnya di sini ada wakafnya apa ini? Wakafnya apa? Jim misalnya. Ini berhenti. Was-samaa'a binaa. Nah, itu berhenti. Hanya panjang hurufnya walaupun hurufnya talwan di sini dan tidak ada alifnya. Tapi kalau disambung ini jadi pendek. Was-samaa'a bina'aw wa anzal. Nah, bisa disambung. Biasanya kan kalimat selanjutnya kan wa anzala. Jadi was-samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'a. Sama tuh. Ma'a. Ya, jadi kalau ada huruf ketemu hamzah tanwan begini dan wakof dibacanya panjang, a-nya a panjang. Tapi kalau disambung maka dibacanya seperti biasa pendek normal, nggak ada perubahan. Oke ya.
Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, kita lanjut dengan tanda wakaf. Tanda wakaf ini cukup banyak ya, tapi yang penting banget yang kita perhatikan adalah hanya beberapa aja sebetulnya. Yang pertama dari yang penting kita perhatikan namanya wakaf lazim. Ada namanya wakaf lazim. Apa itu tandanya wakaf lazim? Wakaf lazim itu tandanya adalah mim kecil ya. Di atasnya ada mim kecil di surat Yasin ya, betul. Ayat 76. Apa itu kalimatnya? Falah yahzunka qauluhum. Nah, itu berhenti gitu. Ada wakafnya mimnya kan? Fala kurang detail lagi. Yasin 76 ya. Fala ini. Yahzunka qauluhum. Nah, di sini ada mim kecil. Fala yazunka, maka janganlah kamu yazunka apa? Takut, sedih, khawatir ya. Yazunka dengan ucapan mereka, qauluhum dengan ucapan mereka. Kalimat selanjutnya apa? Inna na'lamu. Oke, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Inna na'lamu. Nah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di sini ada wakaf lazim? Hukumnya apa? Wajib berhenti. Nggak boleh dilanjut ini. Karena kalau dilanjut, maka makna kalimatnya jadi ngaco. Jadi gunanya ada wakaf lazim yang harus berhenti, wajib berhenti. Ini supaya kalimat ini jadi kalimat yang utuh, berhenti. Titik, ada titiknya di sini. Jangan sampai ini dihilangkan wakaf lazim itu sama dengan titik. Kalau titik itu kita tabrak, maka maknanya kan jadi bias. Falah yazunka, janganlah kamu bersedih hati qauluhum dengan perkataan mereka. Siapa yang dimaksud jangan bersedih hati? Rasulullah. Kan? Berhenti itu. Baru disambung inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui ma yusirruna, apa yang sir ya, tersembunyi, ma nu'linu, dan apa yang mereka ucapkan. Nah, kalau ini disambung maka maknanya jadi biur nanti antara yang diajak ngomong dengan yang menyampaikan gitu. Jadi supaya makanya kenapa ada wakaf seperti ini, supaya maknanya itu menjadi makna yang utuh, tidak terpenggal dan tidak bercampur dengan kalimat yang setelahnya. Bacanya nggak berubah. Tapi yang pasti kalau ketemu mim begini, hukumnya harus berhenti. Mim. Jadi kalau Latin itu titik. Ya? Titik, kalau Latin itu titik. Bukan koma. Bukan koma. Latin namanya wakaf lazim. Ya, wajib untuk berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wakaf. Apa itu namanya itu? Yang titiknya ada 3. Titik ada 3 ya. Hah? Munaqabah atau apa tuh, saya lupa namanya. Contoh kalimatnya apa? La roiba fi dalikal kitabu la. Nah ini la roiba fi la roiba fi. La roiba titik 3 di sini ya. Fi-nya juga titik 3. Kenapa sih kok ribet amat itu titik 3 gitu kan? Maksudnya apa? Maksudnya ini wakaf yang dimana
Salah satu di sini harus berhenti. Ya, jadi nggak boleh dua-duanya berhenti atau nggak boleh tidak berhenti sama sekali. Salah satunya harus berhenti, entah di titik 3 yang ini atau di titik 3 yang ini. Kenapa begitu? Karena kalau nggak begitu, maknanya balik lagi ke makna. Maknanya jadi berubah, maknanya jadi ngambang. Coba ya, dalikal kitabu, apa maknanya? Kitab itu, nah itu maksudnya Al-Quran ya. La raiba, tidak ada keraguan fi di dalamnya. Nah itu. Oke ya, maknanya jadi paham nih. Dalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu atau Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Satu kata yang utuh kan? Kita paham maknanya. Makanya berhenti di fi, boleh. Atau dibalik berhentinya di la raib, boleh juga. Dalikal kitabu la raib. Kitab itu tidak ada keraguan. Benar kan? Al-Quran itu tidak ada keraguan. Terus fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya ada hudan, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi boleh dipotong di sini. Dalikal kitabul la raib. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan. Fihi hudan. Di dalamnya ada petunjuk. Maknanya oke juga kan? Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Atau kalau berhenti di sini juga boleh. Dalikal kitabu la raiba fi. Di kitab tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu juga maknanya oke juga gitu loh. Bisa sambung, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh. Jadi mau dipotong di sini, mau dipotong di sini tidak mengubah makna. Kalau pemotongannya di sini, maka fihi-nya menjadi kalimat ke sini selanjutnya. Tapi kalau motongnya di sini, fihi-nya masuknya ke sana kalimatnya. Belumnya. Gitu. Jadi kenapa sih ada titik-titik kayak gini ya? Itu supaya makna tidak berubah. Orang yang kalau membaca tuh dan paham maknanya enak gitu. Jangan sampai ada mispersepsi dalam makna. Ya. Jadi bedanya apa antara mim itu dengan titik 3? Kalau mim harus berhenti. Titik 3 harus berhenti di salah satunya. Titik 3 itu pasti akan selalu dua, nggak mungkin satu. Titik 3 itu akan selalu berpasangan nih, double. Bisa salah satu ya. Di salah satunya harus berhenti. Tidak boleh disambung semua, atau nggak boleh berhenti semua di sini dan di sini. Maknanya akan beda. Jadi kalau nggak berhenti sama sekali, nggak ada koma misalnya. Seolah-olah nggak ada koma. Bukan koma, ini sebenarnya titik di salah satu. Boleh titik yang di sini, boleh titik di sini. Nggak boleh berhenti dua-duanya, atau nggak boleh disambung dua-duanya. Harus berhenti di salah satu titik 3. Karena titik 3 itu pasti bergandengan ya, bersebelahan. Tapi orang biasanya baca lempeng tuh Pak. Sampai fi biasanya nggak apa-apa. Dalikal kitabu la raiba fi, kan gitu. Baru hudal lil muttaqin. Boleh karena titik 3-nya di sini ada. Biasanya kalau lagi baca doa, lempeng doa. Nah itu yang salah, jadi yang kasih salah makna ya, balik lagi salah makna. Jadi ya kalau dalam sholat terutama, khususnya dalam sholat ya, sebaiknya tanda-tanda baca tajwidnya diikutin lah. Tapi kalau di luar sholat ya oke lah, suka-suka dulu aja dah. Gitu. Salah-salah juga. Kalau di luar sholat kan, kalau tahlilan kadang-kadang ada orang nabrak-nabrak aja gitu, maunya ngebut gitu kan, udah kayak balapan gitu. Kadang-kadang gitu, jadi nabrak-nabrak semua tanda wakof, tanda tajwidnya. Oke ya, ini wakof. Satu lagi yang perlu diperhatikan wakof yang namanya wakof lam alif. Apa itu namanya lam alif itu? Nama wakofnya wakof apa itu? Ada lam alif kecil. Ya, contoh kalimatnya apa ya? Kul a'udzu birabbinas ya. Itu ada wakofnya di akhir ayat ya.
Oke, kita lihat. Bul. A'udzu. Ada ya? Birabbin nas. Nah, itu. Oke. A'udzu birabbin nas. Ini ya. Oke, di sini ada tanda lam alif. Ini kan? Kecil. Nah, ini wakaf lam alif jika berada di akhir ayat itu boleh berhenti, boleh sambung. Kalau di akhir ayat boleh. Ini sunnah sifatnya, mau nyambung berhenti. Tapi kalau berada di tengah ayat, misalnya di sini ada nih, misalnya itu nggak boleh berhenti, haram hukumnya. Nah, gitu. Kenapa? Karena akan merubah makna. Balik lagi maknanya jadi akan berubah. Kalau misalnya di tengah-tengah. Tapi kalau di ujung kalimat boleh dihentikan. Atau boleh disambung. Kalau pas habis napasnya di situ gimana? Di mana? Di sini. Diulang seolah-olah nggak nih, gitu loh. Jadi ini seolah-olah ini tidak ada tanda wakaf ini. Jadi seolah nggak ada. Jadi kalau misalnya kul a'udzu birabb, nggak kuat misalnya. Ya kan? Diulang lagi. A'udzu birabbin nas, diulang. Soal. Hah? Sambung satu kata. Maksudnya? Kan misalkan pulau itu misalnya udah capek gitu kan, dan sampai pulau di Robin gitu. Oh iya itu apalagi itu nggak boleh. Karena ini kan satu kata nih, ini satu kata. Makanya kemarin kalau kita belajar terjemah berkata kan saya potong-potong ini ya. Nah, kan. Nah, ini satu kata. Ini nggak boleh dipotong kalau satu kata. Misalnya nggak kuat qul a'udzu birabbin berhenti. Ah, itu nggak boleh. Birabbin. Nah, ini satu kata. Di ayat 4 ada kok. Apanya? Di ayat 4 tadi nggak boleh berhenti. Belum sampai ke sana kan. Minal jinnati wan nas. Ayat 4. Kalau nggak ini kan berhenti boleh. Ayat 4 boleh. Iya, belum satu. Tadi di tengah gimana? Gitu. Jadi kalau ada alam alif di tengah, nah hati-hati itu jangan berhenti. Kalau terpaksa berhenti karena nafasnya kuat, ya diulang dari kata sebelumnya terus dilanjut untuk menunjukkan bahwa itu nggak boleh berhenti, bukan wakaf. Gitu, kira-kira. Ini lama alif nggak Pak? Jadi kalau dibaca lanjut boleh. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas. Misalnya gitu. Di ayat tempatnya emang ada Pak di tengah tuh. Ada Ada wakaf lama alif boleh. Min. Min syaril waswas. Nah, ada. min syarril waswas. Oke. Tapi ada hak di bawahnya kayak hak. Hah? Lam alif, memang ada lam alif, tapi ada hak. Ada H di bawahnya ya? Ini dia ya. Jadi kata ini nggak boleh berhenti di waswas, nggak boleh waswasil. Coba ya kita lihat mil syaril waswasi. Syaril waswasi. Ya. Di sini ada tam alif tapi ada h-nya juga. Oh gini ya. Al khannas. Nah itu kadang-kadang makanya ini beda cetakan, kadang-kadang kalau beda cetakan ya. HP-nya beda. Itu ada noktanya aja. Ini HP jadul Pak. Kalau saya mau pakai sama. Saya mau ini sama. Belum ada noktanya. Jadi ada yang gitu Pak. Ada ini. Ya. Salah sih tadi nggak ini nggak kompromi. Iya. Kompromi. Nanti Quran mana nih? Jadi tadi ya, jadi 3 hal tadi itu yang perlu banget diperhatikan. Jadi wakaf lazim tadi mim, kemudian ada yang tanda titik 3 itu harus diperhatikan sama lam alif. Yang lainnya sih bebas lah gitu, nggak terlalu pengaruh terhadap makna. Oke ya, wakaf-wakaf yang lainnya coba kita bahas sekilas-sekilas aja.
Wakaf yang lainnya contohnya adalah yang paling banyak yang sering kita lihat ada ini ya, sholat misalnya. Wakaf sod dan lam ya, itu sering kelihatan, atau kola. Nah ini. Kemudian ada lagi wakaf yang jim, ya kan? Terus apa lagi? Nah ini yang paling banyak dah, ini aja. Kebanyakan. Kola sama jim di atasnya ada ya. Sholat ini semuanya sama ya, ini ketiga-tiga sama, boleh berhenti atau lanjut, itu bebas, boleh berhenti atau lanjut. Bedanya apa? Yang sholat ya kan sebaiknya dilanjut, sebaiknya lanjut. Yang kola sebaiknya berhenti. Jadi yang ini sebaiknya berlanjut, yang kola sebaiknya berhenti. Tapi boleh sebenarnya berlanjut, nggak dosa, nggak haram, nggak salah, nggak. Boleh-boleh aja. Kalau jim, nah ini kalau jim bebas. Terserah kita suka-suka mau lanjut, mau berhenti, ya ini bebas. Boleh lanjut, boleh berhenti. Enggak, disarankan berhenti itu yang kola. Qaf lam ya, nah itu qaf lam ya disarankan berhenti. Kan bisa nafas, baik lagi nafasnya nggak kuat, nggak boleh berhenti di situ. Karena ya kadang-kadang Rasulullah kalau membaca kan semuanya berangkat kepada Nabi. Kadang-kadang Nabi saat membaca dia berhenti di kalimat tersebut. Kadang-kadang lanjut. Jadi ditandai sama para ulama tadi, pakai jim. Tapi kalau bacanya Rasulullah biasanya berhenti di situ. Misalnya. Pak, saya terjadi Terjadi perdebatan dua apa yang terjadi perbedaan. Iya, ya gimana? Jim. Yang jim. di sini Berhenti. boleh tidak berhenti, namun disarankan untuk berhenti. Ya. Kalau di saya sama penjelasan. Ya udah nggak apa-apa lah, suka-suka aja dah, bebas. Mau pakai madhab Syafi'i atau madhab Hambali nggak usah diperdebatkan. Yang mana aja, toh intinya adalah ini. Boleh berhenti atau boleh lanjut, intinya adalah ini. Nah gitu aja. Ya dua-duanya benar. Makanya yang lain-lainnya wakaf tuh agak jelimet gitu. Karena pada dasarnya ini. Gitu. Maklum lansia banyak nanya. Coba bisa di Al-Ikhlas. Ya. Banyak contohnya ini paling banyak ini yang tiga ini paling banyak. Ada juga yang to, ya kan? Ada juga yang ain. Ada yang sin agak beda nih yang sin. Oke, yang sin ya. Itu namanya wakaf saktah. Ini agak beda yang sin. Sin saktah. Saktah itu berhenti tapi nggak boleh nafas. Coba buka di surat Yasin tuh. Surat Yasin ayat 56 kalau nggak salah. Wakaf saktah itu. Wa nufikha fil suri fa idahum minal addathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ah itu kalau mim marqadina. Gimana tulisannya? Mim Berapa itu Pak ya? ayat 56. Yasin ayat 56. Itu namanya sakta ya. Oh, 56 lah ada. Bukan 56. Yasin 52. 52. Ya. Oke. Salah. Mim marqadina. 52 betul, 52. Mim marqadina. Kecil banget, Pak. Gedean dikit.
mim marqadina. Di sini ada nama sin. Nah, ini. Kalau di sini hadza ya. Oke, jadi cara bacanya gini. Apa? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza, berhenti tapi nggak boleh nafas. Ini namanya sakta. Di mana pembacaan Tapi bernapas gitu. Nggak boleh berhenti tapi nggak boleh nafas. Bernapas gitu. Berhenti tapi tetap nahan nafas. Nahan nafas. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Marqadina, nanya pendek ya maksudnya. Nah, ada berhenti. Nah, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nggak boleh ngambil nafas. Kenapa nggak boleh ngambil nafas? Karena ini masih sebenarnya masih satu kalimat. Sebetulnya. Berhenti tapi satu napas kalau berhenti. Gimana? Seolah berhenti tapi nggak boleh ambil napas kan? Iya, saya berhenti tapi sebentar aja, jeda sebentar tapi nggak boleh ambil nafas. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini masih satu kalimat sebetulnya. Tapi kalau dia nggak berhenti, maknanya jadi beda. Nah itu dia. Jadi dilematis. Kalau kayak ungkapan ya. Coba kita lihat terjemahnya ya. Qaulu ya wailana mamba'atana mimman qadina. maka berkata, "Salah kami siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Nah, itu loh. Marqadina. Ya, berkata dia orang-orang yang udah meninggal nanti di hari kiamat pada saat terjadi kebangkitan, mereka berkata, "Sialan nih ya wailana," itu ungkapan makian, ya wailan sialan. Siapa nih yang bangunin gue? Gitu. Sialan siapa yang bangunin gue? Mimman qadina. Terus tiba-tiba yang suara yang jawab, hadza ma'wan. Siapa yang ngomong hadza ini? Hah? Malaikat. Ya berarti orang lain, bukan dia, bukan orang yang dibangkitkan. Makanya di sini ada tanda berhenti, sakta. Supaya membedakan ini yang ini ngomong si A, yang ini si B gitu loh. Karena kalau itu disambung seolah-olah nanti dia sendiri yang ngomong gitu. Kan aneh. Dia sendiri yang maki-maki, jangan siapa yang bangunin gue nih? Oh, ini adalah hari yang dijanjikan. Hadza apa? Hadza Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih. hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan sang Rahman yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan yang dibenarkan oleh para rasul. Ketika dia bertanya, ada yang jawab. Gitu. Jadi ketika dia bertanya, siapa nih bangunin gue? Ucak gitu kan. Inilah hari kiamat gitu. Itu. Hadza ma wa'adar rahman. Ada yang jawab, inilah yang dijanjikan oleh Allah dulu. Dan dibenarkan oleh para rasul. Ada orang lain jawab. Jadi ada dua orang yang apa namanya? Bukan komunikasi, ada dua orang yang Dalam satu scene itu. dalam satu scene itu. Ada dua pelaku. Yang satu orang yang baru dibangkitkan kan, begitu wanufikha fis-suri, begitu ditiupkan sangkakala, yang kedua itu. Maka semua bangkit dari kubur. Saat bangkit dari kubur itu mereka karena mereka baru bangun tidur, kemarin gitu kan. Soalnya kesal dia. Sialan nih, siapa sih bangunin gue nih? Lagi enak-enaknya tidur. Coba kita bayangin, kita lagi tidur lagi enak-enaknya. Tiba-tiba budak gitu kan. Dan jatuh kaget bangun. Sialan nih, siapa sih yang berisik amat sih gue bangun gitu loh. Itu gambarnya seperti itu di akhirat nanti pada waktu kebangkitan. Bro kan, terus begitu bangun, wah sialan siapa sih yang berisik amat bangunin gue, lagi enak-enak tidur kan gitu. Padahal itu bangkit dari mati, tiba-tiba dia menjawab itu. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Udah kaget, wah kiamat nih, gitu. Padahal dia merasa baru bangun tidur. Makanya di sini ada sakta. Dia harus berhenti untuk menandakan, oh ini dua orang yang berbeda yang ngomong. Tapi nggak boleh nafas, kenapa? Karena memang tidak boleh berhenti pada dasarnya di sini. Nggak ada tanda wakaf. Gitu loh. Biasanya kalau lagi yasinan lempeng terus. Lempeng. Sampai Pak Rawat
sering bilang gitu. Tolong baca sama ininya apa tajwidnya benerin gitu. Dari soal itu kan. Gitu. Biasanya orang Ada seatnya kan. Makanya nggak boleh. Jadi apa? kalau mau apa artinya tahu dan ini Jadi balik lagi semua itu balik ke arti, ngubah makna enggak. Kalau nggak mengubah makna ya udah aman berarti. Yang penting itu intinya sih itu gitu. Tapi kalau ngubah makna itulah yang dikhawatirkan, jangan sampai nanti salah sangka. Oke ya, apalagi yang perlu kita pelajari, kayaknya udah sih. Udah, mungkin itu aja sih hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ini nggak khusus wakaf aja ya? Apa? Ya, kan boleh kalau kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ada pertanyaan lain boleh apa? Itu di ada apa di tadi di Yasin ya? Kebetulan baca Yasin. Di 53-nya tuh ada ini itu belum ya. Itu IFA ya? Di 53 ya, 53. Ingkana Ya ikfa itu, nun mati ketemu kaf. nikab ya? Ya, itu ikfa. In kanat illa sayhatan wahidatan. Ikfa lagi. Faidahum jami'un ladaina muhdarun. Dua harakat ikfa. Nah gitu. Hah? Kalau mingkom Ya, mil sama. Ya, mil qab. Ikfa. Apa kita kadang ini apa kan kata kita mengubatin aja gitu. Oh ya udah, nanti kita pertemuan selanjutnya ya. Kita bahas khusus mengenai ikhfa, idgham, ya, idhar, yang lainnya lah. Biasa gitu kan. Pak Erik betul. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Dari belakang ada yang nanya? Barangkali. Jim, za, so, Oh iya, enggak. lam, Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dicukupkan sampai di sini. Izin diri dulu betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. kalau tadi kan IFA gitu ya. Kalau misalnya dibacanya cuma lurus aja gitu, tidak berarti ya. Tidak berubah arti. Jadi makanya ikhfa itu hanya dibaca di dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis nggak ada ikhfa. Hadis. Jadi orang kalau baca hadis ikhfa itu nggak dibaca. Ikhfa itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran sebaiknya ikhfa dibaca, tapi kalaupun nggak dibaca ya udahlah nggak masalah. Tidak berubah arti. Karena dalam percakapan biasa bahasa Arab ataupun dalam hadis nggak ada istilah ikhfa. Tapi kalau panjang pendek harus. Karena itu ngubah arti. Waqaf, nah itu juga harus. Karena itu alif gitu ya. ya. Tapi sebaiknya kalau dalam Al-Quran ya kalau ada ikhfa ya dibaca lah, ada ikhfa. ada wakaf zo juga Pak. Waqaf dho to kali. Oh ada Yang mengatakan lebih baik tidak berhenti itu. Nah, itu waqaf. Ya to itu to tadi. To. Menandakan lebih baik Tidak berhenti. tidak berhenti. Itu tadi lam alif. Lam alif. Lam alif atau ya. Bukan lebih baik tidak berhenti, lam alif itu enggak boleh berhenti. Kalau menandakan sebaiknya berhenti itu pakai yang kola tadi, kola. Sebaiknya tidak berhenti. Sebaiknya tidak berhenti sholat. Sholat ingat aja wasol. Wasol kan nyambung tuh. Nah gitu, sholat, wasol. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam menjelaskan. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk yang ikhfa, idgham dan sebagainya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.